Shalom Bapak Ibu. Shalom bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Tuhan izinkan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di gereja GBI Kota Daud yang kita kasih ini. Thank you Pastor. God bless. Ya, ini memang Bapak Ibu, siapa yang mau menjadi terbesar, dia harus menjadi hamba. Dia harus menjadi pelayan. Ya, makanya sedikit sebelum kita lanjut, jangan terlalu serius Bapak Ibu. Ya, seringkali hambanya Pendeta Roni Hutagalung menyuguhkan kopi tahun lepas tahun, tapi tidak salah kalau Tuhan pakai dia besar, karena dia menjadi pelayan. Sebentar lagi Pastor Andre pasti dia akan lebih naik di Tuhan pakai. Karena siapa yang mau menjadi terbesar di antara kita, memang dia harus jadi budak. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih buat Pak Gembala, Wakil Gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan Tuhan dan umat Tuhan yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya melihat ada banyak wajah-wajah baru yang mungkin saya kurang kenal gitu ya. Sebagian kecil sudah saya kenal, tapi sebagian besar memang belum saya kenal Bapak Ibu. Supaya kita tidak saling salah paham atau apa ya, supaya kita semakin mengenal, izinkan saya ya, kalau kata bahasa Upin-Upin, tak elok lah macam tuh, tak perkenalkan diri. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Salminio Sitona, saya sudah berkeluarga, urusi Bagaria. Tuhan karuniakan 2 putri, 1 yang bernama Mishena, 2 yang bernama Patricia. Tuhan izinkan kami terus belajar memenuhi panggilan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang diberikan, yang dipercayakan di tengah-tengah rumah tangga kami. Karena kalau GBI Kota Daud tidak asing lagi bagi saya, bagi kami. Saya lahir dari sini Bapak Ibu. Saya dibesarkan dari sini dan Tuhan pakai, dibawa saya dari sini Bapak Ibu. Untuk lebih kenal lagi, boleh kita ngobrol di bawah nanti ngopi, nggak apa-apa. Ya, siapa tahu ada hal-hal yang perlu kita bicarakan untuk membangun kerajaan Allah, khususnya di tempat ini. Karena tidak ada no one man show, itu nggak ada. One man show itu nggak ada Bapak Ibu. Karena tubuh Kristus itu harus bersatu. Sekalipun karunia kita berbeda, panggilan kita berbeda, kita harus menyatu Bapak Ibu. Sifat kita berbeda, karakter kita berbeda, talenta kita berbeda. Namun dalam kitab Efesus dikatakan pasal yang keempat, Tuhan izinkan semuanya itu berbeda untuk apa? Membangun tubuh Kristus. Amin. Baik. Tema yang saya bawakan pada saat ini adalah hidup bagi Injil. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan Alkitabnya dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-11 sampai 12. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-11 sampai 12. Baik, saya bacakan kepada kita untuk menghormati firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu, karena hanya 2 ayat saja. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3 ya. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Biarlah kita adalah orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan karena kesukaan kita membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, dimanapun, kapanpun, situasi apapun. Biarkan kita senantiasa dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, manusia pasti semuanya memiliki yang namanya tujuan hidup. Ya. Kita semua yang hidup ini, bahkan yang ada di gereja ini, bahkan yang ada di luar gereja, pasti semua memiliki yang namanya tujuan hidup. Karena ada tujuan hidup,
Mungkin seseorang itu bergairah untuk bekerja karena ada tujuan hidup, membuat seseorang itu bersemangat untuk melakukan aktivitasnya. Ya, ada yang berusaha untuk membuat karirnya semakin baik. Ada yang berbisnis, bagaimana caranya supaya bisnis saya ini lebih lagi dan lebih lagi. Mungkin orang tua memiliki satu tujuan, bagaimana anak-anak saya ini sekolah di tempat perguruan tinggi yang terbaik atau di sekolah-sekolah yang terbaik. Masing-masing manusia yang ada di dunia ini pasti memiliki tujuan hidup. Oleh karena tujuan itulah dia bersemangat untuk mengerjakan pekerjaannya. Namun yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana tujuan hidup orang percaya? Kita orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita orang-orang yang sudah ditebus Kristus, apakah sama tujuan hidup kita dengan dunia ini, dengan kita yang sudah ditebus? Itu yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Bahkan lebih spesifiknya lagi, lebih khususnya lagi, apakah tujuan kita sama, kita yang sudah ada di gereja ini, dengan orang yang belum mengenal Kristus Bapak Ibu? Pada kenyataannya banyak juga anak-anak Tuhan sama dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Yesus. Kenapa? Karena hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, tujuannya mencari makan, minum, pakai. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Yesus, mereka berjibaku pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi. Mereka melakukan aktivitas mereka. Demi apa? Makan, minum, pakai. Padahal Yesus sudah berkata, Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ini sebagai bagian orang percaya Bapak Ibu. Kerajaan Allah itu bukan berbicara makan, minum, pakai. Tidak hanya sekedar itu, tetapi itu memang wajib kita lakukan sebagai orang yang hidup. Betul ya? Bagaimana kita bekerja? Bagaimana kita mendapat makan kalau kita tidak bekerja? Tidak mungkin. Dari mana itu datang beras kalau kita tidak bekerja, berusaha? Tetapi lebih daripada itu, beyond, di atas rata-rata, lebih daripada itu, orang percaya, carilah dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah dalam Roma 14 ayat 17 Bapak Ibu. Tidak berbicara soal makan dan minum, pakai, tetapi tentang kebenaran, sukacita, damai sejahtera Allah. Amin. Amin. Apakah artinya kita berjibaku pagi, siang, malam, sore, tapi kita tidak memiliki damai sejahtera dalam hidup kita, sukacita yang daripada Allah? Kita orang yang paling malam Bapak Ibu. Demikian juga Rasul Paulus menyatakan di dalam suratnya kepada anak rohaninya Timotius. Dikatakan di sana di dalam ayat yang 11 sampai 12, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bapak Ibu, manusia biasanya mereka hidup memiliki tujuan hidupnya seperti ini. Hidup untuk hidup, ya, sudah ada di slide itu. Ada orang yang bertujuan hidup untuk hidup. Hidup bagi keluarga, hidup bagi kerja, hidup bagi cita-cita, hidup bagi hidup seperti ini. Yang penting makan. Saya bekerja, yang penting saya makan. Penting keluarga saya makan. Ada beras, ada gula, ada minyak. Yang penting saya makan. Dari pagi, siang, malam, lembur lagi. Yang penting dia berusaha. Yang penting makan. Jadi bekerja itu untuk makan. Hidup untuk hidup. Itulah tujuan hidupnya. Ada orang yang memang memiliki tujuannya itu hidup untuk keluarga. Di pikirannya itu selalu saya mau menyenangkan keluarga saya. Mungkin ada seorang anak muda bekerja. Dia dalam pikirannya, saya mau membanggakan orang tuaku. Saya mau mengirim 1 bulan itu 2 juta. Walaupun saya makan tahu tempe, orek, pagi orek, siang orek, malam orek, lama-lama orek-orekan. Demi membahagiakan keluarga. Di pikirannya, di hatinya, tidak ada yang lebih penting daripada saya mau membanggakan orang tuaku. Saya mau berkarir demi keluargaku. Dan ada juga yang berpikir bahwa workaholic, gila-gila kerja. Tidak ada yang lebih penting dalam hidupnya. Yang penting kerja, yang penting kerja. Pekerjaannya kalau bisa semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Gak ada yang lebih penting daripada yang penting saya kerja. Hatinya, pikirannya, kerja dan kerja dan kerja. Tidak mengenal waktu. Supaya apa? Dalam pekerjaannya semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Yang berikutnya, hidup untuk bagi cita-cita. Dia berpikir, saya akan sarjana ini, S2-nya seperti ini,
S3-nya seperti ini, S4-nya seperti dan S seterusnya. Dia hanya berpikir, yang penting saya memiliki cita-cita, akademik saya bagus, orang memandang saya tidak hina lagi, yang penting saya sudah S3, S4 dan seterusnya. Tidak ada S4 Bapak Ibu ya. Perlu saya katakan bahwa ini tidak salah. Hal ini tidak salah Bapak Ibu. Hal ini tidak salah. Tetapi kalau kita orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus, harus lebih daripada itu tujuan hidup orang percaya, yaitu Bapak Ibu, hidup tertinggi kita adalah hidup bagi Injil. Hidup bagi Injil. Saya melihat di tempat ini Bapak Ibu Saudara, sepertinya tidak muat lagi secara ini jumlah. Kita harus melebar ke kanan kiri mungkin. Dan cukup lagi. Karena apa Bapak Ibu? Karena Injil diberitakan di tempat ini. Tapi kalau pikiran manusia hanya sekedar pikiran dan perasaan manusia diberitakan di tempat ini, tidak akan mungkin datang jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Amin. Di mana ada seruan nama Yesus, di situ akan ada jiwa-jiwa. Injil adalah tujuan hidup orang percaya. Mengapa Bapak Ibu? Rasul Paulus ini memang dia berkata, dia tidak malu. Dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, Paulus berkata, I'm not ashamed. Saya nggak malu. Aku bangga karena Injil. Pertanyaannya kepada kita bangga karena apa Bapak Ibu? Kita bangga karena kepunyaan kita, harta kita, pekerjaan kita, kedudukan kita, karir kita. Mungkin kita memiliki gelar. Apa kebanggaan kita? Apa yang menjadi kebanggaan Bapak Ibu Saudara dan saya? Sampai sekarang ini mau kita jujur di hadapan Tuhan bahwa kebanggaan saya adalah saya hidup karena Kristus. Saya hidup untuk Kristus. Amin. Saya hidup karena Kristus dan untuk Kristus bukan berarti dia akan menjadi pendeta. Tetapi cerminan hidupnya ada Kristus di dalam dirinya. Tidak semata-mata self-image. Nah, tetapi God image, gambaran Allah yang muncul dalam diri kita. Biarkan orang lain, diri kita melihat ada Kristus di dalam diri kita. Orang lain melihat diri kita, ada Kristus di dalam diri kita. Ini hal yang terpenting dikatakan Rasul Paulus. Makanya tujuan yang terpenting hidup orang percaya adalah hidup bagi Injil. Amin. Pekerjaan yang bagus tidak salah. Bisnis yang luar biasa berkahnya tidak salah. Yang menjadi masalah adalah itu tujuan hidup. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu yang menjadi salah. Amin. Tidak salah memiliki 4 apartemen, mobil, ada Mercy, ada Pajero Sport, ada, tidak salah. Yang menjadi salah itu adalah itu tujuan hidupnya, itu yang sangat malang di dunia ini. Tetapi kalaupun itu Tuhan percayakan ada bagi kita, kalau kita katakan hidupku untuk Injil, berarti berkat itu ada tujuannya. To God be the glory. Amin. To God be the glory. Sorry dia glory. Kita akan percaya, kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih bersyukur berkat-Mu ini. Semata-mata bukan untuk aku Tuhan, tetapi berkat ini dipergunakan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Orang yang bertumbuh, orang yang semakin dewasa mengiring Yesus akan memikirkan tentang God image di dalam dirinya, bukan self image, bukan gambaran dirinya lagi yang muncul. Makanya dalam Galatia ayat 2 itu dikatakan, biarkan Tuhan yang semakin besar, Kristus semakin besar dalam diri, aku semakin mengecil. Amin. Sekalipun gelar kita berderet-deret, tetapi I'm nothing without Jesus. Kita harus selalu berkata, aku tidak ada apa-apanya kalau karena bukan tanpa Kristus. We are nothing Bapak Ibu. Kita tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Kristus. Amin. Mengapa dikatakan bahwa hidup itu untuk Injil? Yang pertama, bahwa karena Injil adalah sebagai kebanggaan dan alasan dan tujuan Rasul Paulus. Demikian juga, hendaklah kita memiliki satu tujuan yang sama, bahwa Injil itu adalah kebanggaan bagi kita. Injil itu adalah tujuan. Kita digerakkan karena Injil. Amin. I'm not ashamed.
Saya tidak malu. Kata Rasul Paulus Roma 1:16. Saya bangga karena Injil. I'm not ashamed. Amin. Saudara, malukah identitas saudara? Seorang Kristen, seorang percaya? No. Malukah saudara bersaksi di luar sana? Amin. Tidak malu, Pak? Tidak. Ya. Saya sudah berapa kali menyampaikan firman di Cimanggis. Ternyata ada Mr. Nenggolan di sana sebagai wakil gembala. Ternyata tidak jauh-jauh kakak beradik ternyata dengan Pak Nenggolan yang di sini. Wow. Ini Cimanggis, saya ngobrol-ngobrol. Wah, luar biasa. Kakak beradik hamba Tuhan. Wah. Cuma lebih tinggi Pak Nenggolan yang di sini. Posturnya. Posturnya maksudnya. Kalau sandonya saya nggak tahu. Kalau posturnya yang di sini lebih tinggi. Aduh. Saya bilang itu dunia ini sempit. Oleh karenanya itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun kasih, tali kasih terus. Apapun perbedaan pendapat kita. Karena dunia pelayanan ini nggak sebuah sampai kita bayangkan, dunia ini sempit. Kesana ketemu sama ini, kesana ketemu sama ini. Kalau kita menyimpan sesuatu kepahitan dalam hati kita, nggak mungkin kita mulai masuk ini. Amin. Tapi ada kasih. Pak Nenggolan katanya. Pak Nenggolan, saya ada saudara di Harapan Indah katanya. Tapi dia di GP Kota Daud katanya. Jauh-jauh. Ini ya dong. Aduh, ini kita doa amin. Amin. Itu semua karena Injil. Wah, Pak Nenggolan yang di Cimanggis juga berapi-api kalau khotbah, kalau melayani. Luar biasa. Gak kalah sama yang di sini. Amin. Ya, tujuan utama perjalanan misi Paulus adalah demi Injil dan pemberitaan Injil. 2 Timotius 1 ayat 11 ini katakan, untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita, rasul, guru. Ingat Bapak Ibu Saudara, jabatan gereja adalah demi Injil, bukan Injil untuk jabatan gereja. Amin. Jabatan gereja, apakah itu pastor atau pendeta atau majelis atau penatua sebutannya, itu demi Injil, bukan Injil untuk penatua atau majelis atau pendeta. No. Tetapi semua demi Injil. Melayani Tuhan itu semua demi Injil. Kalau boleh saya katakan Rasul Paulus ini the crazy faith itu, iman yang gila. Karena dia tidak memikirkan dirinya lagi, tidak ada self image lagi dalam dirinya. Semuanya God image. Semua gambar diri Allah yang dia pikirkan dalam dirinya. Pelayanan itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan percayakan, semuanya itu tercermin bahwa Allah ada dalam diri kita. Kita bekerja bahwa Allah ada dalam diri kita. Ini yang saya sampaikan di Marketplace Ministry. Ini yang saya sampaikan dimanapun Tuhan percayakan saya melayani. Selalu saya katakan, hadirkanlah kerajaan Allah dimanapun kita berada. Jangan hadirkan kerusuhan, jangan hadirkan hal-hal negatif, tetapi hadirkanlah damai sejahtera Allah dimanapun kita berada. Amin. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, mulai dari hutan-hutan. Beberapa bulan yang lalu, berapa lama saya terpendam di hutan demi Injil. Habis dari situ Tuhan bawa lagi ke tempat yang enak, yang dingin. Di kementerian ini, di kementerian ini. Biasa saja Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Saya berpikir semuanya karena Tuhan. Not my strength. Bukan karena kekuatan saya. Berapa waktu ke depan nanti juga ke hutan lagi Bapak Ibu. Demi Injil lagi. Ada dua ketua STT berkata kepada saya, masih ada waktu ya, masih banyak ya. Saya terbang ke Papua, saya terbang ke Sumatera, tapi Pak Neo, saya ditipu. Ditipunya kenapa? Saya pulang untuk beli air minum aja tidak ada katanya. Padahal saya 10 hari di sana melayani. Saya telepon istri untuk ada tiket, supaya ada tiket katanya. Yang satu lagi juga seperti itu.
Padahal saya hanya berpikir yang penting saya selamat pulang dari sana, ketemu sama keluarga saya lagi. Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup ini, Tuhan izinkan terkadang tidak sesuai dengan skenario kita. Harapan dan kenyataan itu terkadang tidak sesuai. Itulah yang menjadi masalah hidup. Betul ya? Ada suatu gap teori atau gap research gitu ya. Ada suatu antara harapan dengan kenyataan tidak sesuai. Tetapi kalau seandainya harapan sesuai dengan kenyataan, itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah terkadang dalam hidup ini tidak sesuai harapan dengan kenyataan. Itu yang menjadi masalah. Nah, di dalam menghadapi masalah ini, respon kita apa? Respon Paulus apa terhadap masalah yang dihadapi? Kalau kita melihat perjalanan Rasul Paulus Bapak Ibu, banyak dia menghadapi masalah. Tapi responnya terhadap masalah yang sedang dihadapi apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan hamba Tuhan ini, ada dua yang hamba Tuhan besar ini, tidak perlu disebut ketika mimbar. Tapi percayalah Pak Neo katanya. Ini curhatnya mereka. Percayalah Pak Neo, Tuhan izinkan semuanya itu. Dan endingnya yang luar biasa. Saya tidak tahu. Saya berpikir saya tidak pulang lagi dari Papua, dari sana. Tapi tiba-tiba ada mentransfer ke saya no-name katanya. Sekian, lebih daripada apa yang dia bayangkan. Kalau saya tadinya bersungut-sungut Pak Neo, saya mungkin tidak mengalami mujizat. Tapi karena saya bersyukur, apa yang tidak saya pikirkan, Tuhan berikan. Amin. Hamba Tuhan aja ditipu Bapak Ibu. Dan yang menipu juga hamba Tuhan. Ini sabuk apa nih kalau dari karateka ini? Dan 1 sama dan 2 ini yang ada ya. Yang menipu hamba Tuhan, yang ditipu hamba Tuhan, dan ditipu ketua STT lagi. Aduh, dua-duanya lagi. Ini berhenti nih hamba-hamba Tuhan ini. Haleluya. Tapi kok ya udahlah. Ya, kalau biasa kan jemaat menipu pendeta masih keren gitu ya. Atau pendeta nipu jemaat itu masih biasa, sering kali kita dengar gitu ya. Sering kali kita dengar. Tetapi ini hamba Tuhan menipu hamba Tuhan. Aduh. Haleluya. Tapi tempat ini tidak ada Bapak. Saya melihat hamba-hambanya tadi, saya berusaha tenang. Kalau itu bagian saya, pengen menikmati dulu, Iya, saya di tempat ini Bapak Ibu dari kloset, biar yang bersemayam tahu gitu ya. Siapa sih yang kecil di sana ini? Pengen banget mungkin gitu dah Bapak Ibu. Saya mensyukuri menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya, dari kloset, ya. Udah lulus dari kloset, ini lantai, nyapu, ngepel, belum dari kotoran anak-anak kecil sekolah minggu di sana keleweran. Aduh, haleluya, cuci kloset, aduh, muncrat, sudah dinikmati Bapak Ibu. Jadi kalau keren begini di depan itu udah biasa, bukan hal yang luar biasa, biasa aja, karena sudah dari sananya Bapak Ibu. Amin. Biasanya kalau ujung tahun saya ada banyak yang di belakang biasanya nomor 1 masih udah berubah belum? Kalau kemeja kayaknya udah berubah, brother. Kalau sepatu kayaknya nggak berubah deh. Itu aja kalau nomor sepatu. Kalau kemeja mungkin berubah. Jadi kenapa saya seperti bahagia sekali, Bapak? Amin. Ya, bahagia sekali. Tidak ada satu beban dalam hal hati, tetapi bagaimana isi hati Tuhan ini disampaikan kepada kita supaya kita sama-sama diberkati. Amin. Amin. Jadi yang pertama, poin yang pertama Bapak Ibu Saudara yang disampaikan oleh Rasul Paulus, karena Injil inilah Bapak Ibu Saudara dia menjadi bangga, dia tidak malu. Seharusnya anak-anak Tuhan, kita semua hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, kita bangga karena Injil. Kenapa? Kenapa kita harus bangga karena Injil Bapak Ibu? Karena satu, seharusnya bagian kita adalah dimurkai Allah. Efesus pasal yang kedua ayat yang ketiga, bagian kita itu harusnya dimurkai Allah. Ayat yang keempatnya, oleh karena rahmatnya, kasihnya,
Dan ayat 8, 9, 10, Efesus 2, 8, ayat 9, 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil pekerjaanmu. Itu pemberian Allah, itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Dan ayat yang ke-10 Bapak Ibu Saudara, karena kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Supaya apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan kita tetap ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Seperti ini Bapak Ibu. Kita diciptakan Allah. Kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Amin. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Seharusnya bagian kita adalah murka Allah. Seharusnya bagian kita adalah maut. Amin. Karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya bangga memiliki Injil. Dan Tuhan Allah Bapa melihat kita di dalam Yesus Kristus. Harusnya kita sudah mati di dalam dosa. Tetapi Allah memandang kita karena ada Kristus di dalam diri kita. Itu yang menjadi satu kebanggaan. Kenapa kita harus bangga terhadap Injil. Amin. Haleluya. Tuhan tidak terkesan dengan masalah kita. Memang Dia Allah yang memperhatikan, Maha tahu. Tuhan tidak terkesan dengan persungutan kita, dengan pergumulan kita, karena Dia Allah yang Maha tahu. Sebelum kita meminta, Dia Allah yang Maha tahu, terlebih tahu memberi yang terbaik kepada kita anak-anaknya. Amin. Lebih tahu. Terkadang nggak seperti ini, Tuhan maunya saya seperti ini. Tetapi sekalipun tidak seperti apa yang kita harapkan, tetapi Tuhan pasti memberi yang terbaik kepada kita. Itulah yang pasti. Dan yang terakhir, wah sudah bahagia kalian. Yang terakhir, ya. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, sebagai guru. Itulah sebabnya aku tidak menderita. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa meliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Pertama, Bapak Ibu Saudara tadi, karena dia bangga memiliki Injil. Yang kedua, yang pertama tadi dikatakan karena dia bangga memiliki Injil. Karena Injil adalah alasan Rasul Paulus hidup dan melayani, maka ia berani berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Yang pertama sekali adalah memang itu satu kewajiban Rasul Paulus. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Tetapi poin yang kedua, yang tadinya itu satu kewajiban, suatu keharusan bagi dirinya. Kata celaka ini Bapak Ibu Saudara memiliki makna seperti ini. Ada satu gambaran kesengsaraan yang tidak dapat dibayangkan. Mungkin itu namanya celaka ya. Peristiwa yang negatif yang tidak kita inginkan. Amin. Tetapi Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Adakah di hati kita? Celakalah aku kalau aku tidak mencerminkan Kristus dalam diriku. Tetapi yang menjadi kebanggaan kita mungkin, aku bangga, aku sudah dipakai Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah berdiri depan ribuan orang. Apakah itu menjadi satu kebanggaan bagi kita? Atau Kristus ada dalam diri kita, sekalipun kita, dunia lihat kita orang kecil, dunia lihat kita biasa-biasa saja, dunia lihat kita tidak ada sesuatu yang lebih dari kita. Tetapi Kristus ada dalam diri kita. Kita memiliki kasih, kita memiliki damai, dan kita mau berani bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan di luar sana. Dan poin yang kedua, setelah dia berkata Injil adalah kebanggaanku, celakalah aku kalau dia memberitakan Injil. Dan poin yang kedua semakin meningkat. Injil bagi dia itulah hak istimewa. Amin. Injil itu dijadikan dia dalam hidupnya itu menjadi suatu hak istimewa. Hak istimewa Bapak Ibu. Yang dikatakan itu hak istimewa karena Injil adalah kebanggaan dan alasan utama Paulus melayani. Itu menjadi suatu kewajiban. Tetapi di dalam level berikutnya, poin yang kedua, dia menganggap Injil itu adalah hak istimewa dalam dirinya. Memberitakan Injil bukan berdasarkan kehendak pribadi Paulus atau cita-citanya. Mari kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 17. Atau boleh dibacakan satu orang, 1 Korintus 9 ayat yang ke 17, 18, 19 boleh? Kalau andaikan aku melakukannya menurut kehendakku sendiri,
memang aku berhak menerima upah, tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungan kepadaku. Ya, memang kalau Rasul Paulus memberitakan firman karena keinginannya, wajar aja dia mendapatkan upah. Tetapi yang menjadi masalah adalah siapa yang mengutus dia. Sehingga dia berani berkata karena memang dia memberitakan Injil bukan karena keinginannya, tetapi karena Allah yang mengutus dia. Dia berani berkata, aku tidak berani untuk memperlihat. Sekalipun dia berhak untuk memperlihatnya itu, Bapak Ibu. Kalau dunia sekarang seperti ini, terlalu lebay Pak Neo itu. Kalau dunia sekarang seperti ini, seorang hamba Tuhan ketika dia memberitakan firman, dia tidak mendapatkan persembahan kasih. Apakah dia bersungut? Atau dia sadar? Ya. Karena memang Tuhan yang mengutus kita, kita tidak punya hak untuk meminta hak kita. Tetapi kalau daging kita yang memang manusia kita yang memang menginginkan kita untuk melayani, itu yang terkadang yang menjadi masalah, memaksakan diri untuk memperlihatnya. Amin. Amin. Ada nggak ada berkat yang kita terima dalam taburan atau dalam pelayanan atau dalam pekerjaan Tuhan? Yes. Bukan itu tujuan utamanya. Tetapi kita menyadari ini adalah hak istimewaku. Melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, hidup di dalam cerminan Kristus adalah suatu kehormatan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Kalau Tuhan berikan kesempatan untuk melayani, itu adalah suatu kehormatan yang paling indah yang Tuhan berikan kepada kita. Ayub pasal yang ke-7, ayat yang ke-17 dan seterusnya. Dia berkata seperti ini. Hidup itu berat. Hidup itu berat. Dia ngomong sama Tuhan. Lebih baik aku mati cekik daripada aku menanggung semuanya ini. Adakah di antara kita pada saat ini yang berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, masalahku berat. Tuhan, keluargaku berat. Tuhan, penyakitku tidak sembuh bertahun-tahun. Kenapa Tuhan? Doaku belum dijawab. Kenapa Tuhan? Itulah yang dikatakan Ayub. Rasul Paulus menghadapi suatu tekanan penderitaan. Tetapi Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua dikatakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satu pun rencanamu yang gagal. Amin. Amin. Yes. Ayub menyadari kekuasaan Allah, kedaulatan Allah. Dia mampu melakukan segala sesuatu, kata Ayub. Makanya dia berkata, Ayub pasal 42 ayat yang kedua, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satu pun rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan di dalam kehidupan kita adalah masa depan yang hilang gemilang. Anak-anak muda, berpikirlah bahwa sekalipun engkau kuliah pada saat ini, apapun jurusanmu, kedokterankah, farmasikah, hukumkah, apapun itu, raihlah cita-citamu. Tetapi lebih daripada itu, engkau harus sadar bahwa semuanya itu to God be the glory. Orang dunia ini melihat engkau seorang sarjana hukum pengacara, tetapi engkau anak yang takut akan Tuhan. Engkau seorang dokter, tetapi dokter yang memang anak yang takut akan Tuhan. Melayani penuh dengan kasih, melayani penuh dengan pengertian. Tidak hanya mengandalkan kepintarannya, tetapi dia menjamah orang-orang yang sakit dengan penuh perasaan. Tidak ada bedanya pendeta dengan yang lain. Terkadang pendeta lebih jahat. I'm sorry, Pastor. I'm so sorry. Apakah ada yang gelisah di sini hamba Tuhan? Saya berkata seperti itu. Terpujilah Tuhan kalau gelisah. Karena kenapa, Bapak Ibu? Hari ke hari kita semakin dimurnikan oleh Roh. Hari ke hari kita semakin dibersihkan motivasi kita untuk hidup untuk Allah. Dan yang kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, jika kita berkata hidup bagi Injil, berarti Injil segalanya bagi kita. Namun jika kita masih hidup menuntut hidup diperlakukan lebih istimewa, mau lebih enaknya saja, berarti itu masih dalam lip service. Yang kedua, hidup bagi Injil adalah hidup tidak menjadi rintangan bagi pemberita Injil. Hidup bagi Injil
Jangan sampai kita menjadi batu sandungan, rela menolak hak pribadi, rela menahan diri atau menyangkal diri, karena bukan aku lagi, tetapi Kristus dalam diriku. Pemberitaan itu bahkan rela dipermalukan demi Injil, rela menderita. Kristus datang ke dunia. Mungkin kita sering berkata tidak seperti kita rayakan seperti bayi mungil, tetapi digenapi dalam kelahiran Yesus Kristus, dia membawa damai. Sudahkah kita berdamai dengan Kristus? Kalau kita sudah berdamai dengan Kristus, maka kita akan berdamai dengan suami kita, kita akan berdamai dengan istri kita, kita akan berdamai dengan anak kita, kita akan berdamai dimanapun kita berada, di lingkungan kita, di dalam bergereja, di dalam berjemaat, kita akan berdamai. Karena apa? Damai Kristus itu ada dalam diri kita. Dan yang terakhir, tidak ada tujuan hidup tertinggi dalam hidup ini selain hidup bagi Allah dan sesama di dalam dan melalui Injil Yesus Kristus. Mari kita bernyanyi Bapak Ibu.